dan pastikan jawaban yang benar yang mana. Contohnya 5 tambah 8 jawabannya berapa, Bu? 13 ya. Kalau misalnya 13, di bagian 13 sampingnya ada tanda centang. Tanda centang ini diklik correct answer, maka akan tersimpan. Ya, seperti ini cara membuat soalnya. Nanti kalau misalnya mau membuat soal baru, klik add new dan klik choice lagi. Seperti itu. Kita coba balik lagi ke OneNote kita. Ini ya, ujian kedua. Kita klik insert. Ya, maka akan muncul soalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, akan muncul soalnya seperti ini. Langsung muncul soalnya di dalam OneNote kita. Sekarang saya mau ibaratnya begini Bapak Ibu sekalian. Saya sudah punya 2 soal nih. Ada ujian pertama, ini tadi. Selanjutnya ada ujian kedua. Saya pengennya kedua ujian ini nanti masuk ke buku catatan siswa saya ketiga ini. Ya, kan mereka nggak bisa ngakses di sini, nggak bisa ngedit-ngeditnya ya di bagian sini. Saya pengennya nanti soal-soal ini langsung masuk ke buku catatan mereka, dan mereka ketika buka buku catatannya, mereka, wah ada tugas ternyata. Ada tugas yang harus saya kerjakan ternyata. Nah, itu yang kita coba praktekkan. Caranya Bapak Ibu sekalian, ke bagian buku catatan kelas, ya, atau kelas notebook, kalau misal pakai bahasa Inggris, buku catatan kelas atau kelas notebook. Buku catatan kelas, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian pilih distribution halaman, distribution page, ya. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya distribusikan halaman. Diklik. Oh iya, bentar kita coba cek dulu ya di bagian setiap siswanya. Contohnya di Ning ya. Kita klik di quiz, isinya masih kosong atau sudah ada. Ya, kita coba cek dulu. Kasih kosong ya. Di Nindi saya coba cek lagi apakah sudah ada isinya atau belum. Saya coba klik quiz, masih sama, kosong juga, nggak ada ya. Sekarang saya coba klik di bagian Faturaman Yudanto, saya klik quiz, masih kosong juga. Sekarang saya mau memindahkan hasil soal-soal saya ini, Bapak Ibu sekalian, soal-soal saya ini ke dalam buku catatan siswa-siswa saya. Ya, caranya klik distribusikan halaman. Pilih distribusikan halaman, maka akan muncul di samping kanan seperti ini, distribusikan halaman. Dia akan coba untuk mencari dulu yang mana yang mau kita distribusikan. Sebentar, ini nggak tahu apakah jaringannya masih kurang. Ya, tunggu sebentar, ini lagi proses. Iya, kita pilih nanti ini mau kita kirimkan ke buku catatan siswa yang mana. Kan setiap buku catatan siswa itu sama nih, ya, sama isinya. Tadi kita sudah buat. Tadi ada kita tambahkan ujian akhir juga. Tapi yang saya cek tadi di kuis. Jadi kita pilih kuis saja ya. Jadi kita pilih kuis contohnya. Jadi nanti soal-soal ini akan kita kirimkan ke kuis. Ya, akan kita kirimkan ke kuis. Nanti kita pilih kuis, pilih distribusikan, distribute. Ya, lagi mencoba untuk mendistribusikan konten yang ada di sini. Oke. Ya, kita coba yang ujian pertama tadi. Mohon maaf, tadi yang terdistribusi adalah Getting Started ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nanti. Ya, jadi yang terdistribusi tekan tadi itu yang ini ya, Getting Started ini. Jadi yang tulisan ini yang terdistribusikan. Saya coba lagi ya. Contohnya ujian pertama deh. Ujian pertama saya distribusikan halaman. Distribusikan halaman. Ya. Jadi kita akan coba untuk mengirim soal ini ke siswa-siswa kita.
Kita pilih bagian mana, kuis contohnya, distribusikan. Ya, ini coba untuk distribusikan. Lagi nunggu 0% sampai selesai. Ya, sekarang udah selesai. Kita coba cek di buku catatan siswa-siswa kita. Ya, saya coba dicek Nining, ada kuis atau enggak. Di kuis. Iya, ada ujian pertama. Coba kita cek ya. Jadi nanti siswa kita langsung jawab di sini. Contohnya, di bawah ini rumus untuk ruas dan keliling lingkaran adalah. Contohnya ini. Nanti para siswa langsung jawab aja seperti ini. Nanti dia ke gambar, terus dia pilih stabilo, dia pilih warna kuning, terus dia stabiloin. Yang ini jawabannya Bu, Pak. Oh, yang ini jawabannya Bu, Pak. Yang ini jawabannya Bu, Pak. Seperti itu. Jadi nanti siswa langsung jawab saja seperti itu. Mungkin bisa pakai stabilo atau pakai bold ya, diboldkan jawabannya. Nanti kita tinggal periksa. Ya, tinggal periksa. Periksanya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, nanti ke buku catatan kelas ya. Terus nanti tinjau pekerjaan siswa, review student apa ini kalau bahasa Inggrisnya ya? Student work ya, lupa. Jadi nanti klik buku catatan kelas, terus nanti pilih tinjau pekerjaan siswa kalau bahasa Indonesianya. Ya, nanti kita cek di kuis. Kita klik berikutnya. Kan tadi isinya di kuis ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita kirim distribusikan tadi soalnya di kuis. Kita klik berikutnya. Iya. Dan kita yang mau kita tinjau apa? Yang mau kita review yang mana? Ternyata contohnya saya mau mereview ujian pertama. Saya klik berikutnya. Oke, saya cek dulu nih. Saya cek yang Ning aja deh. Saya klik cek yang Ning. Punya Ning nih yang mana nih? Wah, ini nih. Wah, Ning udah jawab nih dapat 100. Contohnya ya. Kita coba ibaratnya kita periksa gitu ya. Kita periksa. Wah, betul seperti itu ya. Dapat 100 ya. Seperti itu. Kita cek di Ning ya, di Ning Room. Kita cek di Ning Room. Sebentar. Ya. Oh, ini belum terload ya tadi ya, sebentar. Saya coba load dulu. Ya. Saya klik Fatur Rahman. Ya, ini Fatur Rahman. Saya cek nih punya Fatur Rahman. Wah, salah semua nih. Salah, belum jawab ya. Dapat 0 ya contohnya. Ya. Nanti saya cek lagi di Nindi contohnya. Ya, belum jawab, dapat 0 contohnya. Seperti itu. Jadi nanti siswa cek nanti nih di buku catatannya. Wah, punya saya udah diperiksa nih sama Pak Guru. Wah, ternyata salah semua. Seperti itu. Jadi bisa dicek Bapak Ibu sekalian siapa yang ibaratnya dia melihatnya, mengoreksi seperti itu. Siapa yang yang mengerjakan itu bisa terlihat seperti itu. Kalau misalnya ini tampilkan penulis ya di bagian view tampilan, maka akan terlihat. Kalau misalnya yang menulis ini tadi adalah Rinaldi, seperti itu, yang seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah tadi mencoba untuk membahas beberapa fitur yang ada di Synchronous, fitur yang ada di OneNote Class Notebook menggunakan pembelajaran yang asinkron. Saya serahkan kepada Mbak Ning untuk proses yang selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rinaldi, penjelasannya sangat lengkap sekali. Bagaimana Bapak Ibu sudah ini ya, istilahnya memperoleh wawasan baru, insight baru, ya, sehingga nanti ketika melakukan pembelajaran dapat memanfaatkan OneNote Class Notebook ini di tengah pandemi ini, begitu. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab, begitu. Nah, tadi di kolom percakapan sudah diajukan
beberapa pertanyaan oleh Bapak Ibu yang menjadi peserta pada kegiatan hari ini. Oke, di sini saya akan coba membacakan pertanyaan yang pertama. Sebentar. Ya, oke, mungkin ini ada yang baru pertama kali bergabung pada sesi webinar pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi webinar kali ini adalah semua aktivitas kami rekam, sehingga nanti materi Bapak Ibu bisa menyimaknya kembali. Bapak Ibu dapat menyimaknya kembali di website kami di maribelajar.org/webinar. Di sana terdapat, nanti akan kami unggah di sana begitu. Nah, selain itu juga webinar kami selanjutnya atau kegiatan-kegiatan kami selanjutnya juga sudah diunggah di sana, sehingga mungkin barangkali Bapak Ibu yang baru mengenal Mari Belajar mungkin bisa explore lebih dalam website kami tersebut, karena di sana telah kami unggah berbagai macam skenario pembelajaran menggunakan Office 365, sehingga nanti mungkin Bapak Ibu bisa istilahnya lebih memahami atau mampu mengoptimalkan penggunaan Office 365 begitu. Kemudian ini pertanyaan pertama Mas Rinaldi dari Bapak Abdul Rahman. Apakah kita sebagai pendidik dimungkinkan untuk membagikan file presentasi mungkin hanya PowerPoint begitu Mas Rinaldi ke peserta Mas Rinaldi? Apakah hal tersebut dimungkinkan di penggunaan OneNote Class Notebook ini pada sistem pembelajaran atau model pembelajaran asinkron? Silakan Mas Rinaldi. Baik, Bapak, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ingin membagikan PowerPoint ya, Bapak nanti bisa langsung ke content library Bapak ya. Bapak klik nanti content library Bapak. Kok lagi bad ya? Diklik content library Bapak, terus nanti bikin halaman baru. Ya, terus nanti Bapak tambahkan ya. Tambahkan contohnya PowerPoint contohnya seperti ini. Setelah itu nanti Bapak ke bagian sisipkan, terus nanti Bapak pilih file ya. Bapak bisa nanti pilih ada sebagai lampiran, ada cetakan file. Bedanya kalau yang file lampiran mereka nanti harus klik dulu baru bisa baca seperti itu. Jadi ibaratnya kurang lebih nanti di-download dulu, nanti tampilannya baru bisa dibuka. Tapi kalau sisipkan cetakan file, nanti mereka akan merubahnya PowerPoint tersebut ke dalam bentuk PDF. Dan nanti akan ditampilkan dalam buku catatan ini. Seperti itu. Jadi klik sisipkan atau insert, terus nanti pilih file, dan pilih bisa keduanya mau yang mana saja. Nanti Bapak pilih filenya yang mana. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rinaldi, terjawab ya Bapak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Mas Rinaldi, apakah OneNote Class Notebook ini sama dengan OneNote yang versi desktop atau versi offline yang ada di personal komputer kita, Mas Rinaldi? Mungkin kan ada Bapak Ibu yang sebagian sudah menggunakan Office 365, Windows 10 begitu. Nah, di sana sudah ada OneNote yang udah terinstall begitu, Mas Rinaldi. Apakah OneNote Class Notebook ini sama dengan OneNote Windows 10 tersebut, Mas Rinaldi? Silahkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya OneNote Class Notebook yang ada di browser dengan OneNote Class Notebook yang ada di komputer kita ya, yang ada di sini, OneNote ini contohnya ya. Sama aja sebenarnya Bapak Ibu sekalian, fitur-fiturnya juga sama. Cuma bedanya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita menggunakan yang di sini, yang di laptop kita harus menginstal terlebih dahulu add-in namanya. Jadi ibaratnya kayak plugin gitu. Kita install dulu OneNote Class Notebook-nya. Nanti diinstal secara itu nanti baru bisa masuk ke dalam OneNote Class ke OneNote kita. Sekarang kalau misalnya kita lihat kan di sini belum ada Class Notebook nih di tampilan atasnya karena belum diinstal. Jadi kalau misalnya ditanya, fiturnya sama aja, mungkin tampilannya saja yang berbeda Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya adalah tadi Mas Rinaldi sudah menunjukkan bagaimana proses penambahan siswa ke dalam OneNote Class Notebook ini. Kira-kira apakah dimungkinkan ketika
pendidik, kita sebagai pendidik menambahkan siswa yang memiliki email yang berbeda atau mungkin siswa tersebut tidak memiliki akun Office 365. Apakah hal tersebut dapat difasilitasi dengan pemanfaatan OneNote Class Notebook ini, Mas Rinaldi? Silahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk OneNote Class Notebook ini, Bapak Ibu sekalian, ini lebih ditekankan untuk yang satu sekolah, contohnya satu tenan atau satu satu tempat ruang belajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ibaratnya belum mempunyai akun Office 365 siswa yang tersebut, maka nanti akan kesusahan untuk menambahkan siswanya, karena secara otomatis Bapak Ibu sekalian yang bisa kita tambahkan di OneNote Class Notebook ini adalah siswa-siswa atau orang-orang yang sudah mempunyai akun Office 365 yang satu tenan dengan kita. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menerapkan akun Office 365 di sekolahnya, mungkin bisa diaktifkan dulu, bisa dilakukan mengaktifkan Office 365 di sekolah masing-masing, seperti itu Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sesi pertanyaan ini kita buka sampai dengan 11 lebih 20 menit ya Mas Rinaldi ya, karena banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dapat dikatakan OneNote Class Notebook ini layaknya learning management system, Mas Rinaldi, seperti layaknya Teams begitu, Mas Rinaldi? Atau mungkin apakah OneNote Class Notebook ini sudah atau dapat diintegrasikan ke dalam kelas virtual yang dibuat menggunakan Microsoft Teams? Silahkan, Mas Rinaldi. Oke, OneNote Class Notebook ini Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang ini ada sebuah LMS, Learning Management System, bisa, cuma memang tidak semua hal yang biasa kita gunakan di LMS itu ada di dalam OneNote Class Notebook ini, dan juga tidak semua hal yang ada di LMS itu ada di OneNote Class Notebook. Tapi bagusnya Bapak Ibu sekalian, OneNote Class Notebook ini bisa kita integrasikan dengan Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya membuat Microsoft Teams, membuat kelas virtual, nanti bisa dimasukkan OneNote ini, Class Notebook ini ke dalam kelas virtualnya. Ya, jadi ibaratnya kita nggak perlu buka tab baru, buka aplikasi-aplikasi lain, cuma perlu membuka Microsoft Teams. Setelah itu nanti bisa kita dapatkan OneNote Class Notebook-nya, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, namun ini mungkin juga, mungkin langsung saja saya garis bawahi saja, mungkin istilahnya ini ada pertanyaan yang mungkin hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya, yang mana apakah OneNote Class Notebook ini harus menggunakan Office 365? Ya, memang jawabannya memang para siswa harus kondisinya telah memiliki akun Office 365. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu bahwa Office 365 ini tersedia versi gratis untuk seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Nanti bagaimana tahapan-tahapannya, nanti coba saya sampaikan di akhir sesi ketika sesi tanya jawab ini selesai, begitu ya. Oke, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian Mas Rinaldi, tempo hari atau kemarin, lebih tepatnya hari Senin mungkin atau beberapa waktu yang lalu, kita kan sudah pernah namanya belajar penggunaan Microsoft Teams untuk pembuatan kelas virtual. Nah, di mana di sana terdapat fasilitas TeamCode, yang mana ketika kita ingin menambahkan siswa, kita tidak perlu namanya repot-repot untuk menambahkan siswa satu persatu. Nah, apakah TeamCode tersebut, seperti layaknya TeamCode tersebut, fitur tersebut ada di dalam OneNote Class Notebook ini, Mas Rinaldi? Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak, Bu. Kalau misalnya Bapak Ibu langsung mengakses OneNote Class Notebook ini langsung dari sini, memang langsung OneNote Class Notebook-nya, maka Bapak Ibu sekalian nanti hanya bisa menambahkan siswa itu satu persatu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti buat dahulu Microsoft Teams-nya, buat dulu kelasnya di Microsoft Teams, nanti ditambahkan siswa semua di sana ya dengan code, nanti akan secara otomatis OneNote Class Notebook-nya dibuatkan juga seperti itu. Jadi saran saya sebenarnya yang paling tepat itu caranya adalah buat terlebih dahulu kelas virtual di Microsoft Teams seperti itu. Setelah itu nanti masuk semua siswa di kelas kita,
baru kita buatkan nanti apa? OneNote Class Notebook-nya. Paling bagusnya seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti buatkan seperti ini, langsung akses di OneNote Class Notebook ini, maka caranya cuma ada satu, tambahkan siswa secara satu per satu, seperti itu. Baik Mas Rinaldi, terima kasih penjelasannya. Mungkin agar Bapak Ibu dapat lebih memperoleh gambaran yang tentang bagaimana pengaksesan OneNote Class Notebook ini di dalam kelas virtual, mungkin bisa dibantu untuk ditunjukkan bagaimana mengakses OneNote Class Notebook ini di dalam kelas virtual, Mas Rinaldi. Mengingat kemarin kita juga sudah membuat kelas virtual begitu. Nah, mungkin kan kita tinggal mengaksesnya saja gitu. Silahkan. Iya. Kalau misalnya untuk cara mengaksesnya Bapak Ibu sekalian, nanti contohnya di sini ya, saya udah punya kelas namanya Remote Learning 02 ini. Cara untuk mengaksesnya nanti Bapak Ibu sekalian klik di bagian atas ini ada tab namanya Class Notebook. Ya, Class Notebook ini. Nanti diklik. Ya, tinggal ikuti langkah-langkahnya saja. Nanti klik setup dan tunggu saja sampai selesai, maka akan dibuatkan OneNote Class Notebook-nya. Seperti itu. Tampilannya sama Bapak Ibu sekalian dengan yang ada di sini. Ya, dengan yang ada di sini sama saja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung bekerja lewat Team bisa, atau misalnya mau bekerja lewat browser juga bisa. Nanti klik di bagian pojok kanan atasnya go to website. Maka nanti akan bisa tampilannya seperti yang di website ini, seperti itu. Nanti diklik setup OneNote Class Notebook, maka sudah jadi seperti itu Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi penjelasannya. Ya, Bapak Ibu dapat kita simpulkan dari pertanyaan sebelumnya adalah bisa dikatakan bahwa OneNote ini bisa kita terapkan dengan berbagai macam skenario sesuai dengan tingkat kenyamanan kita begitu. Mungkin memang butuh tenaga lebih untuk lebih memahami bagaimana pemanfaatan OneNote ini secara tepat, yaitu dengan terus melakukan eksplorasi dengan berbagai layanan yang ada di dalam Office 365, karena memang Office 365 ini terdiri berbagai macam aplikasi yang sangat powerful dan terintegrasi sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pembelajaran dengan berbagai macam skenario seperti yang dikehendaki. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Rinaldi. Oke, pada saat melakukan kolaborasi Mas Rinaldi, misalkan siswa menjawab soal begitu, bagaimana trik mengatasi untuk keadaan di mana daerah peserta didik tidak memiliki kekuatan sinyal yang sama? Seperti yang kita tahu Mas Rinaldi kan kondisi di Indonesia koneksi internetnya belum menyebar secara merata baik dari segi kualitas ataupun hak aksesnya begitu. Kira-kira apakah ada trik tersendiri Mas Rinaldi agar kita bisa istilahnya memanfaatkan OneNote Class Notebook ini untuk tujuan kolaborasi Mas Rinaldi? Silakan. Boleh diulangi lagi? Maksudnya tadi bagaimana? Maksudnya begini Mas Rinaldi, kondisinya siswa-siswi kita dia memiliki koneksi internet yang terbatas sehingga istilahnya mungkin ada satu siswa yang sudah memperoleh soal yang kita distribusikan, kemudian ada satu lagi siswa yang belum mendapatkan soal distribusi kita karena memang kendala internet. Nah, kira-kira bagaimana trik agar siswa tersebut, kedua siswa atau beberapa siswa tersebut dapat melakukan kolaborasi menggunakan OneNote Class Notebook ini? Apakah siswa harus dibagi bagian ini atau bagaimana begitu Mas Rinaldi, trik yang tepat untuk mengatasi kendala internet yang tidak merata ini? Silahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada beberapa siswa mungkin kalau yang ditanyakan adalah untuk mengerjakan soal, Bapak Ibu sekalian, adalah untuk mengerjakan soal, kan nggak mungkin soal itu dikerjakan untuk bersama ya. Jadi kalau misalnya memang nanti jaringannya kurang, maka ketika siswa tersebut contohnya udah bisa masuk nih ke dalam ujian pertama ini, terus mereka hilang tiba-tiba jaringannya atau berkurang jaringannya, maka bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti ketika jaringannya sudah bagus lagi, maka akan tersinkronisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti adalah untuk berkolaborasi, bagaimana nanti siswa tersebut bisa untuk saling berkolaborasi. Contohnya di sini mereka menjawab soal, ya, mengerjakan soal secara bersama, maka bisa dilakukan share. Ya, jadi nanti akan melakukan share. Nanti klik di bagian pojok kanan atas ada bagikan.
ya, ada bagikan. Setelah itu nanti diketikkan email dari orang yang dituju. Seperti itu. Maka nanti siswa tersebut akan bisa untuk saling berkolaborasi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rinaldi penjelasannya. Oke Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah 60 menit lebih begitu. Ini sudah menunjukkan waktu pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Sehingga sudah saatnya untuk mengakhiri sesi webinar pagi hari ini. Nah, untuk mengakhiri waktu sesi webinar pagi hari ini, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memberikan umpan baliknya kepada kami, di mana umpan balik ini merupakan sebagai salah satu syarat bagi Bapak Ibu yang ingin memperoleh e-sertifikat begitu, atau digital sertifikat digital. Bapak Ibu bisa mengisikan feedback form atau formulir umpan balik yang setelah saya bagikan di kolom chat begitu. Atau mungkin Mas Rinaldi bisa di-share linknya biar tampilannya lebih besar sehingga Bapak Ibu bisa melihat begitu, Mas Rinaldi. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang tidak sempat kita bahas secara langsung begini, secara tatap muka, secara langsung penjelasan oleh Mas Rinaldi. Mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dapat dibahas begitu. Nah, namun nanti akan coba kami jawab satu persatu pertanyaannya melalui kolom percakapan begitu Mas Rinaldi ya, Bapak Ibu semuanya. Sehingga nantinya Bapak Ibu dapat memperoleh gambaran yang tepat atau pemahaman yang benar-benar dapat mendukung aktivitas pembelajaran Bapak Ibu begitu. Dan kemudian Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan juga telah disinggung bahwa aktivitas pembelajaran model asinkron ini dapat diterapkan ketika sekolah telah memiliki akun Office 365 atau siswa telah memiliki akun Office 365. Nah, Bapak Ibu pada prinsipnya dapat langsung mendaftarkan diri, mendaftarkan sekolahnya begitu melalui bit.ly, Mas Rinaldi bisa dibantu dituliskan ya, bit.ly/Office 365 strip Office 365. Oke, strip for strip education. Nah, nanti di sana Bapak Ibu dapat langsung mendaftarkan sekolahnya begitu. Di sana secara gratis. Namun memang pada tahap awal adalah Bapak Ibu nanti akan diberikan berupa Office 365 versi trial yang merupakan versi A5. Nah, untuk mendapatkan yang Office 365 yang totally free, begitu nanti Bapak Ibu bisa mengajukan support, begitu help support, dan mengajukan untuk melakukan migrasi dari Office 365 versi A5 menjadi A1 begitu. Karena Office 365 itu untuk education terdiri atas beberapa versi. Ini versi A1 yang mana itu benar-benar gratis begitu. Kemudian yang seri di atasnya adalah A3. Dan yang terakhir adalah A5 yang paling tinggi tingkatannya. Nah, Bapak Ibu yang ingin memperoleh Office 365 secara gratis, nanti tahapannya mendaftar terlebih dahulu di link yang sudah dibagikan. Kemudian nanti setelah mendaftar dan mengatur semuanya, nanti tinggal melakukan pengajuan migrasi begitu dengan mengklik help support begitu. Iya, dibalen ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti step-step selanjutnya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin untuk informasi tentang Office 365, Mbak Ning, kemud mikrofonnya. Oke, ya jadi Mas mohon maaf.
Jadi syaratnya adalah Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu harus memiliki email, website sekolah begitu dengan domain .sch atau .edu yang nanti bisa diajukan begitu sehingga nanti dapat memperoleh Office 365 secara gratis. Namun mungkin misalkan Bapak Ibu masih mengalami kendala atau kesulitan, nanti bisa kontak kami ke care@maribelajar.org begitu. Mungkin bisa dituliskan juga Mas Rinaldi alamat emailnya, atau juga ini pada sesi webinar pagi hari ini juga sudah hadir juga Microsoft Innovative Educator Expert kita, yakni dari Pak Mansur begitu, beliau juga sudah biasa membantu sekolah begitu untuk melakukan implementasi Office 365 di sekolah begitu. Nanti bisa kontak kami di care@myseries mohon maaf Mas Rinaldi, care@maribelajar.org. Atau bisa nanti juga mungkin bisa diskusi bersama juga dengan Pak Mansur juga begitu, yang beliau juga sudah biasa membantu penerapan Office 365 sekolah begitu. Ya baik Bapak Ibu, untuk sesi webinar pagi hari ini kami cukupkan sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tunggu umpan baliknya ya Bapak Ibu ya, karena ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan sertifikat digital. Kurang lebihnya pada kegiatan hari ini kami mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ketidaklengkapan dalam penyampaian materi. Semoga pada pertemuan selanjutnya kami dapat jauh lebih baik atas umpan balik yang Bapak Ibu berikan. Saya dan Mas Rinaldi pamit, sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Tetap belajar dan perkaya diri dengan literasi digital sehingga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang.